Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nurrohima Abdul Qahar Putri, Oktara Putri Prihandini, Puspa Novelia Salindri, dan Renanda Putri. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman jika ada suara hujan. Oke, kali ini kami akan membahas tentang sarana dan prasarana untuk pendidikan inklusif. Pertama-tama, saya akan menerangkan tentang sarana dan prasarana. Sarana adalah alat bantu yang dapat dipindah atau digeser, seperti contoh meja, kursi, papan tulis, penghapus, jam dinding, dan yang lain sebagainya. Sedangkan prasarana yaitu alat bantu yang tidak dapat dipindah atau digeser, seperti contoh ruang kelas, ruang kepala sekolah, dan kamar mandi atau WC. Lalu, prinsip pengadaan sarana dan prasarana itu ada 3. 1. Aman, bersih, nyaman, dan indah. Yang kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Dan yang ketiga, memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dan benda lainnya yang tidak membahayakan kesehatan anak. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana pendidikan inklusi yang akan dijelaskan oleh Oktara. Materi selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana pendidikan inklusif. Standar sarana dan prasarana pendidikan inklusif itu merupakan suatu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi. Dan adapun sumber lain yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi dan informasi. Lalu standar sarana dan prasarana itu merupakan perangkat keras atau perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Lalu pada hakikatnya, semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu adanya dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Ada 6 prinsip sarana dan prasarana pendidikan inklusif. Yang pertama, kesamaan kesempatan, yaitu di mana sarana dan prasarana pendidikan harus mampu memfasilitasi atau memungkinkan anak berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi secara penuh dalam mengikuti pembelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, ada aksesibilitas, yaitu sarana dan prasarana pendidikan harus dapat diakses atau digunakan oleh anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya dengan mudah. Lalu yang ketiga ada pengembangan, yaitu sarana dan prasarana yang harus mampu memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Lalu yang keempat ada keamanan, yaitu pada lingkungan fisik. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah harus dapat diakses oleh anak berkebutuhan khusus secara aman. Lalu yang kelima ada kenyamanan, yaitu merupakan lingkungan fisik, sarana dan prasarana yang ada di sekolah harus dapat diakses dan dirasakan oleh anak berkebutuhan khusus secara nyaman. Lalu yang keenam ada kekhususan atau spesifikasi, merupakan setiap hambatan atau disabilitas yang dialami oleh anak membutuhkan jenis sarana dan prasarana yang khusus atau berbeda. Oleh sebab itu, sekolah mungkin harus menyediakan sarana dan prasarana yang beragam untuk mengakomodir beragam jenis hambatan. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang jenis sarana dan prasarana pendidikan inklusi. Secara umum ada beberapa kondisi yang harus disediakan oleh sekolah inklusi supaya memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan secara efisien dan efektif. Ada 9 poin
Yang pertama ada jalur kursi roda, yang kedua ada ramp, yang ketiga ada lift, yang keempat ada pintu-pintu yang aksesibel, yang kelima ada penataan ruangan yang aksesibel, yang keenam ada sarana prasarana dan peralatan yang aman, yang ketujuh ada guiding block, yang kedelapan ada labeling braille, yang kesembilan ada ruang sumber. Dimana jalur kursi roda ya seperti biasa sekolah inklusi harus memiliki jalur kursi roda. Mungkin untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dan motorik seperti anak tunadaksa, sehingga mereka bisa mengakses jalan dengan mudah kayak gitu. Yang kedua ada ramp. Kalau ramp ini tangga landai dan rata yang memungkinkan untuk kursi roda juga bisa naik atau lewat. Ramp biasanya ada di samping tangga biasa gitu. Kalau lift ini opsional. Jika sekolahnya memiliki 2 lantai atau lebih, maka lebih baik memakai lift daripada memakai tangga. Yang keempat, pintu-pintu yang aksesibel. Kalau pintu aksesibel ini pintu yang bisa lagi-lagi diakses oleh anak yang mempunyai keterbatasan fisik dan motorik seperti anak tunadaksa. Jadi kalau misalkan satu daun pintu berarti lebarnya harus 1 meter. Kalau misalkan yang ganda 2 daun pintu itu lebih fleksibel karena bisa digunakan sesuai kebutuhan gitu. Dan yang kelima ada penataan ruang yang aksesibel. Penataan ruang yang aksesibel ini juga lagi-lagi harus mempunyai ruangan yang lebih luas karena supaya nggak menghambat pengguna kursi roda, jadi harus memiliki ruangan yang luas dan anaknya bisa leluasa kayak gitu. Yang keenam ada sarana dan prasarana peralatan yang aman, dari gedung sekolah, dinding, tiang, kursi, meja, lantai, dan peralatan semuanya, peralatan mainnya, mungkin peralatan pembelajarannya itu harus memiliki bahan atau tekstur yang bagus kayak gitu. Jadi nggak boleh ada yang berbentuk lancip, tajam atau siku sehingga bisa melukai anak gitu. Yang ketujuh ada guiding block. Guiding block ini biasanya untuk anak yang tunanetra karena guiding block itu semacam keramik lantai yang bertekstur, yang bergerigi, yang bergelombang supaya anak tunanetra ini bisa mengarah kepada jalur atau tempat yang benar dan aman kayak gitu. Yang keenam ada labeling braille. Ini biasanya untuk di depan-depan ruangan atau di depan pintu supaya anak yang tunanetra pun juga bisa memahami itu ruangan apa kayak gitu. Yang ketujuh ruang sumber. Kalau ruang sumber ini ruangan yang biasanya dirancang dan disediakan khusus untuk memberikan layanan khusus kepada anak berkebutuhan khusus gitu, kayak misalkan pengembangan bahasa pada anak tunarungu atau belajar membaca permukaan braille untuk anak tunanetra, bina diri untuk anak tunagrahita, bina gerak untuk anak tunadaksa, atau bina interaksi dan komunikasi bagi anak autis kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu sarana dan prasarana khusus yang terdiri dari 5, yaitu 1. Sarana dan prasarana untuk hambatan penglihatan, yaitu ada tongkat yang berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi rintangan pada saat tunanetra berjalan. Selanjutnya ada reglet yang berfungsi sebagai alat menulis braille yang biasa digunakan oleh tunanetra. Reglet itu sendiri merupakan cetak atau alasan atau landasan untuk menghasilkan tulisan braille. Lalu selanjutnya ada papan bacaan yang merupakan peralatan untuk latihan membaca tulisan braille pada tunanetra yang berbentuk kotak berlubang-lubang dan dilengkapi dengan paku-paku yang dimasukkan ke lubang tersebut. Selanjutnya ada peralatan belajar timbul. Tunanetra mengendalikan perabaan untuk mengenali dunia dan berbagai objek. Oleh karena itu, tunanetra itu membutuhkan peralatan belajar yang dapat diraba. Contohnya global timbul,
peta timbul atau objek yang menghasilkan kesan perabaan. Selanjutnya ada peralatan audio dan visual. Peralatan audio artinya peralatan yang menghasilkan suara dan dapat diakses oleh pendengaran. Yang kedua ada sarana dan prasarana untuk hambatan pendengaran, yaitu terdiri dari ruang untuk latihan bicara. Peralatan yang tersedia itu ada kursi, meja, dan cermin. Lalu ada alat perekam dan kartu kata yang berfungsi untuk membantu mengidentifikasi fonem yang dipelajari anak. Yang kedua ada ruang untuk latihan bina komunikasi, persepsi bunyi, dan irama. Lalu yang ketiga ada sarana dan prasarana untuk hambatan intelektual yang terdiri dari ruang untuk pengembangan diri seperti meja makan, kursi, kamar mandi. Fungsinya untuk melatih keterampilan sehari-hari seperti makan, minum, gosok gigi, mandi, dan lain-lain. Lalu ada ruang olahraga yang berfungsi untuk melatih motorik kasar dan keseimbangan. Adapun alat yang diperlukan yaitu papan keseimbangan bermacam-macam ukuran bola, tangga, matras, dan hula hoop. Lalu yang keempat ada sarana dan prasarana untuk hambatan fisik dan motorik, yaitu terdiri dari ruang untuk pengembangan diri yang berfungsi untuk melatih kemampuan pengembangan diri sehari-hari. Lalu yang kedua itu ada ruang untuk pengembangan gerak yang berfungsi untuk melatih gerakan keseimbangan dan mobilitas. Lalu yang kelima ada sarana dan prasarana untuk hambatan emosi dan perilaku yang terdiri dari ruang penenangan yang berfungsi untuk menenangkan anak-anak yang sedang mengalami tantrum. Selanjutnya ada ruangan pengembangan komunikasi dan interaksi sosial yang berfungsi untuk mengembangkan komunikasi dan interaksi sosial.